mempunyai aura untuk menghidup peluang dan juga untuk mencetak gol. Bintang baru Indonesia, itulah dia Hoki Caraka. Jom kita kenali pemain ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian yang sudah sudi bertanam ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat bergabung ke channel ini guys. Dan saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesehatan yang baik bersama keluarga kalian, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Oke guys, insyaallah pada hari ini kita react satu lagi video terkait dengan sepak bola dan pemain timnas yang terkini, yang baru menonjol, yang baru mencetak hat-trick gol ketika bertemu Brunei Darussalam. Hoki Caraka, pemain yang baru saya kenali, pemain yang baru saya menyebut namanya. Dan sebelum ini saya tidak kenal pun, tetapi secara tiba-tiba apabila perlawanan timnas Indonesia ini menentang Brunei Darussalam, pemain ini tiba-tiba muncul dan menjadi hero kepada pasukan timnas Indonesia. Itulah dia Hoki Caraka. Jadi pada hari ini kita coba berkenalan dengan pemain ini guys. Di dalam video ini awalnya dia seorang back ataupun pemain pertahanan, kemudian dipindahkan kepada pemain penyerang, dan di bawah Sinteyong dia bermain di depan gawang. Itulah kehebatan Sinteyong menghidup dan juga memerhatikan setiap pemain bibit muda daripada timnas ini untuk diserap di mana posisi yang dia sesuai untuk bermain, dan telah terbukti diletakkan di hadapan gawang dan mencetak 4 gol guys. Oke, daripada mana video ini daripada GL News. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Judulnya ialah awalnya seorang back, kini cetak 4 gol. Inilah pembuktikan Hoki Caraka, penyerang opportunities timnas. Oke guys, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. GL News, boleh subscribe guys. Ya, setelah gagal menciptakan gol di laga ketat menghadapi Vietnam malam tadi, bermain di laga kedua Piala AFF Under-19, Indonesia akhirnya bisa menang besar atas lawannya Brunei Darussalam, di mana penyerang timnas Hoki Caraka berhasil mencuri perhatian saat 4 gol berhasil diciptakan pemain asal Gunung Kidul ini di babak pertama. Hal yang sekaligus menegaskan jika timnas punya penyerang potensial dalam diri Hoki Caraka. Masih muda lagi guys, umur baru 17 tahunnya. Pemain penyerang opportunities. Perjalanan selalu di atas 60 km bolak-balik, kayak 60 kilo berangkat, 60 kilo balik, itu setiap hari. Kadang kalau ini dia ada lilitan kapten guys. Ini dia bermain di mana? Memakai lilitan kapten ini ya. Mungkin di Liga Indonesia juga. pagi itu berangkat subuh, berangkat jam 2 itu sering. Terus kadang nggak makan di jalan. Wah, sepatu kasih. minjem, terus sepatu punya meminjam nah. Minjemin saya tuh, soalnya kan ekonomi susah kan. Terus ya semoga dari itu saya bisa bermotivasi lah buat diri saya. Ya, itulah perjuangan haru dari Hoki Caraka. Harus menempuh perjalanan hingga 60 km dari rumah, meminjam sepatu dan peralatan sepak bola karena masalah ekonomi. Pemain sepak bola asal Gunung Kidul ini akhirnya bisa menggapai mimpinya untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Bermain di bawah pelatih kelas dunia Sinteyong, dia pun terpilih sebagai penyerang utama, dan hal itu berhasil ia buktikan. Tak kalah malam tadi, pemain bertinggi 177. Dia ini pemain yang daripada orang-orang yang kurang berkemampuan ya guys. Dia meminjam sepatu, kemudian dia pergi bermain bola itu dengan jarak yang jauh, berjalan kaki. Itulah dia Hoki Caraka nih. 7 cm ini berhasil memborong 4 gol untuk kemenangan besar timnas. Memborong 4 gol lah.
Perjalanan Hoki menjadi penyerang hebat sendiri diawali dengan cara yang tak sengaja. Pasalnya, sebagai pesepak bola ia awalnya tidak adalah seorang sengaja. pemain bertahan, tapi di bawah pelatih Dennis West di Garuda Select, posisinya pun diganti sebagai penyerang saat legenda Inggris itu melihat potensi dari Hoki Caraka yang bermain untuk Garuda Select pelatih season ini 3 yang dengan tukar dia menciptakan pergi 4 gol, di mana penyerang. dirinya semakin matang. Tak kalah bermain di Garuda Select season 4 dan berhasil menciptakan 14 gol atau yang terbanyak dari pemain manapun di timnas Garuda Select. Oh, cantik. Dia dari Garuda Select, guys. Ini Garuda Select ini banyak melahirkan penyerang-penyerang ataupun Ya, pemain-pemain kembali ke timnas Indonesia. Melihat potensi andalan. besarnya, pelatih Sintayong pun nampak sangat percaya kepada Hoki Caraka. Hasilnya, dia selalu bermain sebagai starter di laga Piala AFF kali ini yang mungkin gagal menciptakan gol di laga perdana saat bermain menghadapi Vietnam. Tapi di laga kontra Brunei Darussalam, dirinya mulai menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang mematikan. Pergerakannya di Ngopi, kotak guys. penalti hingga finishing yang ia tunjukkan nampak begitu tajam, dan itulah Oh, yang ini pada akhirnya jaringannya yang membantunya untuk ke menciptakan gol yang keempat. 4 gol. Indonesia dan gol! Pemirsa, apa yang terjadi? Masih Hoki Tengok Caraka. jaringannya. Masih Kakak. Dia ini pandai menghidup peluang, guys. Hoki, gol! Dia di kedudukan yang tepat, setiap jaringannya itu Ya, dia berada berkat gol yang kedudukan berhasil yang tepat. diciptakan oleh Hoki Caraka. Seperti sudah kita sama-sama ketahui, timnas Indonesia berhasil menang dengan skor telak 7-0. Tapi sayang, performa timnas memang nampak Telak timpang antara 7-0. babak pertama dan babak kedua. Sempat unggul 6-0 di babak pertama, Indonesia justru hanya menambah 1 gol saja di babak kedua saat para pemain kunci seperti Hoki, Marcelino, Kakang, hingga Arhan ditarik keluar. Arahan Marcelino ini pun mantap juga nih. Dengan Ya, Ronaldo meski Quante lah. nampak cukup timpang antara performa babak pertama dan kedua, pelatih timnas Sintayong menilai bahwa itu bukanlah terjadi karena perbedaan kualitas pemain. Menurutnya, itu terjadi saat organisasi permainan dan konsentrasi mulai menurun di babak kedua. Pada babak kedua, setelah pergantian pemain, organisasi kami tidak seperti babak sebelumnya. Selain itu, konsentrasi juga menurun. Secara kualitas, semua pemain sama. Tidak ada pemain yang bagus atau yang jelek di tim. Itulah kenapa di sini tidak ada pemain inti atau cadangan, ujar Sintayong dalam konferensi Oh, persnya. kira semua pasca- pemain ini sama lah. Ya, kembali soal Hoki. Dengan torehan 4 gol malam itu, pemain berusia 17 tahun ini kini tercatat menjadi top skor sementara Piala AFF Under-19 2022. Pesaing Hoki Caraka nih guys, kalau dia kekalkan konsistensi dalam setiap permainan ini, dia mungkin boleh menjadi satu penyerang yang menggantikan ataupun setanding dengan Bambang Pamungkas di Indonesia ini, ataupun Andik Firmansyah, ataupun Eli Aiboy, dan banyak lagi penyerang timnas nih dahulu. Oke. yang terdekatnya hanya 2 pemain, masing-masing dari Thailand dan Vietnam. Keduanya Oh, juga ini baru Thailand, emas 2 Vietnam. gol saja, dan kita berharap Hoki bisa semakin berkembang. Tak mudah puas dan berhasil mempertahankan performa terbaiknya sekaligus menjadi calon penyerang masa depan bagi timnas Indonesia yang sampai Nah, saat betul. ini seperti kesulitan mencari pengganti penyerang terdahulu seperti BP, Ilham Jaya Kusuma hingga Boaz Salosa. Ilham Jaya Kusuma. Itu guys, Hoki Caraka, pemain yang tahu di kedudukan posisi mana dia untuk mencetak gol, di kiri, di kanan, di sudut, di belakang. Itulah auranya untuk menghidup peluang setiap pasingan-pasingan dari rakannya dan bisa mencetak gol dengan kaki kanan maupun kaki kiri. Itu kelebihan kepada Hoki Caraka ini. Dia mempunyai potensi dan postur tubuh yang cukup baik, tetapi mempunyai beberapa kelemahan guys. Dia mempunyai beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Karena apa guys? Karena beberapa peluang juga dia rasa macam kelang kabut untuk menendang bola, sampai beberapa peluang yang terhidang dia tidak dapat mencetak gol itu. Dan syukur alhamdulillah dia masih lagi boleh mencetak 4 gol daripada posisi yang dilakukannya di setiap sudut padang itu untuk menanti pasingan-pasingan daripada rakannya. Kelebihannya pula dia boleh menendang dengan kaki kanan dan kaki kiri. Jarang penyerang ini boleh di kedua-dua belah kaki. Kalau kita melihat pemain timnas Indonesia yaitu Sadi Ramdhani, dia hanya boleh dengan kaki kiri saja yang kuat guys. Nah, kaki kirinya
walau macam mana pun kaki kirinya tetap digunakannya. Dan jika dia ada peluang kaki kanan, dia cuba untuk menggunakan kaki kiri juga. Nah, berbeda dengan hoki Caraka ini. Dia kaki kanan boleh, kaki kiri boleh. Jaringan 3 golnya menggunakan kaki kanan dan gol yang terakhirnya menggunakan kaki kiri. Cukup kencang dan juga dari sudut yang sukar juga. Nah, itulah dia hoki Caraka ini. Kalau melihat dari segi kekuatan ataupun kepantasannya, dia masih boleh diperbaiki, staminanya masih boleh diperbaiki. Hoki Caraka ini berumur 17 tahun guys, 17 tahun, lahir pada 21 Agustus 2004. Nah, dia bermula di timnas bawah 20 tahun Indonesia pada 2022 ini, di mana penampilan pertamanya yaitu di kejohanan Maurino Rivello 2002 di Prancis, dan dia hadir ataupun dia adalah keluaran daripada Garuda Select, dan ini adalah permainan timnas yang keduanya di peringkat antarabangsa, menentang Brunei Darussalam dan terus menentang Brunei Darussalam, sebelum itu menentang Vietnam dan terus menjaringkan 4 gol guys, yaitu quad-trick kah? Sebelum ini dia permain pertahanan, tetapi dipindahkan oleh jurulatih Ule tadi itu ke penyerang dan disambut pula oleh Sinteyong untuk mengekalkan di posisi penyerang itu. Jadi bila umurnya 17 tahun, dia masih banyak lagi perlu memperbaiki cara permainannya dan masih mampu untuk mengekalkan konsistensi dia sebagai penyerang salah satu di Indonesia nanti. Dia boleh menggantikan beberapa penyerang timnas yang sebelum ini, seperti yang disebutkan tadi Ilham Jaya ataupun Bambang Pamungkas ataupun Andik Firmansyah. Kalau Andik saya salut kelajuan Andik, sama dengan Ronaldo Quante ini. Tapi kalau kelecekan, gocikan pecel lele, itu Sadil yang menguasai untuk timnas Indonesia ini. Jadi sebenarnya Garuda Select ini banyak menghasilkan beberapa bibit-bibit muda untuk yang berpotensi masuk ke dalam timnas 19 tahun, 20 tahun, 23 tahun dan akhirnya ke timnas senior. Nah, itu yang perlu dikekalkan untuk Indonesia ini maju lagi dalam permainan, dan pemain-pemain ini dapat menonjol di masa akan datang. Oke, itu terkait dengan Hoki Caraka guys. Dan di AFF ini kita mendoakan semoga timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia guys. Malaysia baru menang 2-1 menentang Kamboja. Itu pun masih lagi bergelut dengan permainan dan cetakan-cetakan gol perlu diperbaiki. Banyak perlu diperbaiki oleh timnas Malaysia. Demikian juga oleh timnas Indonesia. Walaupun dia menang besar 7-0 ke atas Brunei, tapi lawan sebenarnya nanti adalah Thailand. Di situ kita mengharapkan dan juga saya mendoakan semoga Indonesia dapat mengalahkan Thailand. Begitu juga dengan Malaysia, ada 3 lagi perlawanan dapat mengalahkan Singapura, Timor Leste dan juga Laos. Jadi semoga sama-sama kita mendoakan tim Malaysia dan juga Indonesia ini lolos ke peringkat seterusnya. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait pemain bibit-bibit muda di Indonesia ini, bolehlah komen di ruang kolom di bawah untuk saya react mana-mana pemain yang ada. Sampai berjumpa lagi, salam silaturahmi, salam persaudaraan, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.